Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Rahmatia Dewi dengan NIM 130 401 191 40106 dari kelompok 10 yang akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana menggunakan SLIMS dari menginstal sampai dengan menginput data. Definisi SLIMS. SLIMS merupakan kepanjangan dari Senayan Library Management System. Adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan dengan sumber terbuka yang dilisensikan di bawah GPL v3. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, serta Kementerian Pendidikan Nasional. Manfaat lain dari penggunaan Senayan di perpustakaan antara lain yang pasti dapat mempercepat proses temu kembali informasi atau kerap kita sebut dengan information retrieval, dan juga dapat memperlancar proses pengolahan, pengadaan bahan pustaka, dan komunikasi antar perpustakaan. Kelebihan SLIMS. Yang pertama, SLIMS dapat diperoleh dan digunakan secara gratis. Yang kedua, SLIMS mampu memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan. Dan yang ketiga, SLIMS dibangun dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman. Keempat, SLIMS dikembangkan oleh SDM lokal atau dikembangkan oleh SDM Bangsa Indonesia. Dan masih banyak lagi tentunya kelebihan dari SLIMS ini. Berikutnya adalah kekurangan SLIMS. Di sini ada dua kekurangan dari SLIMS. Yang pertama adalah kompatibilitas web browser. Untuk mengakses SLIMS diperlukan web browser. Sayangnya, tidak semua web browser mampu menjalankan aplikasi ini dengan sempurna. Berikutnya yang kedua adalah otoritas akses file SLIMS menyediakan fasilitas upload atau unggah file. Dengan fasilitas ini, pengelola perpustakaan dapat menyajikan koleksi digital yang dimiliki oleh perpustakaan. Namun, fasilitas upload ini tidak dilengkapi oleh pembagian otoritas akses file, sehingga menyebabkan koleksi digital yang telah di-upload ke dalam SLIMS dapat diakses oleh semua orang. Fitur yang terdapat pada SLIMS. Tentu fitur yang terdapat dalam SLIMS ini sangat beragam ya teman-teman. Nah, tapi kali ini saya akan menyebutkan beberapa saja fitur-fitur yang ada di dalam SLIMS ini. Yang pertama ada Online Public Access Catalog atau kerap kita sebut dengan OPAC yang dilengkapi dengan pembuatan thumbnail yang di-generate on the fly. Berikutnya juga ada Detail Record juga tersedia dalam format XML. Dan yang ketiga ada MODS untuk kebutuhan web service. Dan tentunya masih banyak lagi fitur-fitur yang terdapat dalam SLIMS. Persiapan sebelum menggunakan SLIMS. Sebelum memulai menggunakan aplikasi ini, kita perlu memperhatikan dan mendefinisikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perangkat keras yang dibutuhkan agar SLIMS mampu berjalan dengan stabil. Yang kedua, perangkat lunak yang perlu disediakan sebelum melakukan proses instalasi SLIMS. Aplikasi ini dapat berupa Apache Web Server, MySQL, PHP, dan juga web browser. Berikutnya, kita juga harus mempersiapkan tipe jenis koleksi yang ada di perpustakaan kita. Lalu, ada tipe keanggotaan yang ada di perpustakaan. Dan juga tentunya ada aturan peminjaman yang ada di perpustakaan. Dan tidak lupa juga ada kelompok dan pengguna aplikasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan dan menjabarkan bagaimana cara menginstal SLIMS. Yang pertama, kita harus membuka web SLIMS menggunakan link yang tertera seperti di layar berikut ini ya. Lalu apabila sudah kita enter akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk mengunduh SLIMS ini kita bisa menuju ke bagian download. Dan yang pasti sesuaikan dengan perangkat keras yang dibutuhkan ya, agar SLIMS berjalan dengan stabil. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan yang portable. Jadi SLIMS ini ada dua macam untuk mendownloadnya, ada portable SLIMS dan juga source code. Jika menggunakan portable, maka sesuaikan dengan Windows yang dimiliki, yaitu ada 32 bit dan juga 64 bit. Setelah itu unduh portable yang sesuai dengan keinginan. Nah, di sini karena perangkat saya cocok dengan 64 bit, maka saya akan mengunduh yang 64 bit. Sudah terlihat, bisa diunduh ya, sedang proses mengunduh. Kemudian setelah file terunduh, dokumen tersebut akan berbentuk
zip. Nah, kemudian letakkan file tersebut dalam direktori file C atau D. Namun kali ini saya akan meletakkan pada local disk D. Pastikan perangkat telah terinstall aplikasi kompresi file seperti WinRAR, WinZip, atau 7-zip. Lakukan ekstraksi tersebut dalam bentuk zip, kemudian memilih opsi ekstrakir. Namun saya telah melakukan proses ekstraksi dan hasilnya akan seperti ini dengan folder bernama PS Senayan _AMD 64. Kemudian kita bisa buka folder Senayan. Nah, lalu kita klik dan akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Nah, kali ini hal yang pertama harus dilakukan adalah buka atau klik 2 kali HTTPD. Nah, jika sudah seperti ini, jangan kalian tutup, kalian minimize saja. Seperti ini, lalu kalian buka yang ada di bawahnya, yaitu sebelum itu kalian harus memberikan izin dulu terhadap aplikasi ini. Kemudian buka MariaDB. Sama, klik 2 kali. Nah, berikan allow access. Nah, kedua aplikasi ini, baik HTTPD maupun MariaDB, jangan kalian tutup terlebih dahulu ya. Pada tahap ini, kita dapat melakukan login sebagai admin atau pustakawan yang dapat melakukan pengaturan pada SLIM seperti mengatur nama atau identitas perpustakaan, membuat bibliografi, hingga melakukan kegiatan sirkulasi. Untuk masuk sebagai admin, berikut adalah langkahnya. Yang pertama, klik member area, kemudian ubah link awal menjadi seperti ini. Lalu enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Masukkan kata admin pada kolom yang disediakan, yang mana kata tersebut dijadikan sebagai username dan password. Kita ketikkan admin. Begitu juga dengan password. Lalu klik login. Dan kemudian akan menampilkan halaman SLIM sebagai admin atau librarian. Seperti ini. Setelah berhasil login sebagai admin, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada berbagai macam fitur seperti home, bibliografi, circulation, member, master file, stock take, system, reporting, dan juga serial control. Namun kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana mengubah identitas perpustakaan. Nah, kita dapat mengaksesnya melalui menu sistem. Jadi kita klik menu sistem terlebih dahulu. Nah, di sini ada banyak sekali yang dapat diubah. Yang pertama, saya akan mengubah nama perpustakaannya menjadi perpustakaan FD. Nah, kemudian saya akan mengubah bahasanya menjadi dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Selain itu juga masih banyak lagi fitur-fitur yang dapat diubah disesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan kalian. Namun kali ini saya akan mencontohkan dua ini saja. Setelah itu, klik Save Setting. Dan langsung bahasanya berubah dari bahasa Inggris menuju bahasa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengelola keanggotaan atau membership pada SLIMS.
Nah, saya akan menjelaskan mengenai kartu anggota dengan membuat dan mencetak kartu anggota. Dalam pengelolaannya ada di menu keanggotaan atau membership. Jadi kita bisa klik keanggotaan dan akan muncul beberapa menu-menu yang ada di keanggotaan seperti yang ada di layar ini ya. Nah, karena Slims perpustakaan ini tergolong baru, maka kita akan mencoba membuat membership baru. Maka untuk melakukan hal tersebut, kita klik menu tambah anggota. Dan akan muncul beberapa kolom yang perlu diisi sehubungan dengan anggota yang bergabung sebagai membership. Di antaranya adalah ada ID anggota, nama anggota. Saya coba mulai mengisi ya. Nah, ID anggota saya isi FIB 3095, nama anggota Daphne Bridgerton. Tanggal lahirnya disesuaikan dengan tanggal lahir anggota. Kemudian berlaku hingga ini, kalian bisa set otomatis atau juga tidak memberikan centang pada set otomatis, sehingga apabila kalian tidak memberikan tanda centang tersebut, maka expired date dapat ditentukan secara manual dengan memilih tanggal expirednya. Kemudian institusi saya pilih Undip, alamat dan sebagainya saya tidak isi. Kemudian saya akan beralih untuk mengisi ke email. Dan juga kata sandinya ini bebas ya, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, konfirmasi juga. Kemudian klik simpan. Nah, daftar anggota baru telah berhasil disimpan. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, Daphne Bridgerton telah bergabung menjadi anggota di dalam perpustakaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menginput data bibliografi pada Slims. Yang pertama, kita bisa menggunakan menu bibliografi. Kita klik dan akan muncul tampilan seperti ini. Ada berbagai macam menu di dalamnya, seperti ini teman-teman, sangat banyak sekali ya. Kali ini kita akan mencoba membuat bibliografi dari sebuah buku. Maka yang perlu dilakukan adalah klik menu tambah bibliografi baru. Setelah itu akan muncul halaman yang menampilkan kolom-kolom yang harus diisi berdasarkan pustaka yang akan dibuat bibliografi seperti judul, pengarang, edisi, dan masih banyak lagi ya. Nah, kali ini saya akan mengisi bibliografi dengan judul. Input adalah data-data yang saya isi untuk menginput bibliografi baru, mulai dari judul, yaitu manajemen perpustakaan sekolah menuju perpustakaan modern dan profesional. Lalu ada pengarangnya, ada juga ISBN, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, klasifikasi, nomor panggil, dan kalian juga bisa memasukkan sampul buku. Nah, ini ada pilihan-pilihannya. Lalu saya akan coba untuk simpan. Nah, sudah berhasil tersimpan. Pada layanan sirkulasi ini terdapat pada menu sirkulasi. Nah, jadi kita klik dulu sirkulasi dan akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat beberapa menu seperti yang ada di layar. Untuk melakukan kegiatan ini, pertama masukkan ID anggota. Saya akan coba masukkan. Nah, lalu klik mulai transaksi. Dan akan muncul data dari anggota seperti nama anggota, email, tanggal registrasi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk peminjaman, di sini kita bisa memasukkan kode eksemplar buku yang akan kita pinjam. Contohnya saya akan masukkan kode ini. Dan kita klik pinjam. Nah, maka buku akan otomatis terpinjam. Lalu, apabila ingin mengakhirinya, kita bisa klik
Selesai. Kemudian untuk pengembalian buku, kalian bisa mengklik pinjam saat ini dan klik kembali seperti ini. Klik OK, lalu buku akan otomatis kembali. Nah, sampailah kita pada tahap akhir ketika menggunakan Slims. Kalian dapat keluar dari Slims dengan menekan tombol logout atau keluar pada menu utama. Seperti ini. Nah, akan menuju ke tampilan awal seperti saat kalian login tadi. Nah, kemudian setelah kalian melogout atau menutup Slims tersebut, kalian harus menutup HTTPD dan juga MariaDB dengan cara CTRL-C lalu ketik Y dan enter. Lakukan hal yang sama dengan MariaDB. CTRL-C lalu ketik Y dan enter. Nah, sekarang Slims sudah tertutup sepenuhnya. Kesimpulannya, dengan adanya sistem otomasi Slims ini membantu pustakawan dalam mengelola perpustakaannya. Di dalam Slims sudah terdapat banyak layanan seperti identitas perpustakaan, pengelolaan bibliografi, layanan sirkulasi, dan menu-menu lainnya yang tentu disediakan untuk memudahkan pustakawan dalam mengorganisir perpustakaannya. Demikian video dari saya mengenai penggunaan Slims mulai dari instalasi hingga input data serta proses sirkulasi. Mohon maaf apabila ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.